Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada Cisco CCNA Part 1. Nah, kali ini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Oke, pada bab kali ini kita akan mempelajari tentang subnetting. Berarti subnetting soal 1 sampai 3, IP public dan privat, lalu konsep switch dan router, praktek switch bagian 1, bagian dan juga praktek router. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang subnetting private. Nah, sebenarnya subnetting itu apa? Yang subnetting itu pertama kita akan membahas tentang IP dulu. IP itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, IP versi 4 ini terdiri dari 32 bit. Nah, terdiri dari 4 octane. Octane ini XXX yang artinya misalnya 192.168.10.1 seperti itu. Nah, ini untuk angkanya. Untuk angkanya itu 0 sampai 255. Jika di luar 255, misalnya 256, 257, itu sudah bukan IP versi 4 lagi seperti itu. Nah, di sini kita terdapat contohnya misalnya 192.168.1.1/24. Untuk IP-nya nggak harus 192. Untuk 192 ini adalah kelas IP yang C. IP itu terbagi menjadi 3 kelas, yaitu ada kelas A, B, dan C. Jika kelas A itu menggunakannya 10.10, sedangkan yang B 172 dan C 192. Nah, subnetting itu apa sebenarnya? Subnetting itu cara kita menentukan bagaimana private kita. Nah, caranya kita bisa menggunakannya total IP, subnet mask, IP network, broadcast, dan juga IP range-nya. Untuk di sini total IP itu menggunakan rumus 32. Nah, 32 ini dari apa? 32 ini tadi dari 32 bit kita. Nah, ini lalu 2 pangkat X-nya itu hasil dari 32 min private. Lalu untuk subnet mask ini 256 dikurangi total IP. 256 itu apa? 256 adalah total IP atau terakhir ya. Jadi subnet mask itu 256 dikurangi total IP-nya. Lalu untuk IP network itu selalu 0. Kenapa? Karena IP network itu IP yang paling pertama. Nah, terus ada IP broadcast, ini total IP dikurangi 1, artinya IP paling terakhir. Jadi IP network pertama, IP broadcast itu yang terakhir. Nah, perlu diketahui jika IP network dan broadcast itu tidak dapat digunakan. Lalu untuk IP range ini dari IP 1 sampai IP broadcast dikurangi 1. Oke, untuk prakteknya kita bisa langsung saja pada soal yang pertama, ini 192.168.1.1. Kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, broadcast, dan juga IP range. Oke, di sini saya akan menggunakan catatan aja ya. Saya akan menggunakan catatan. Oke, nah di sini kita bisa langsung saja. Oke. Nah, di sini kita akan melihat pada yang soal pertama. Nah, di sini kita akan menghitung IP dari 192.168.1.1/24. Nah, sekarang kita akan menghitung total IP terlebih dahulu. Untuk rumusnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu 32 dikurangi traffic. Traffic itu slash-nya. Ini kita slash-nya 24, jadi dikurangi 24. Nah, 32 dikurangi 24 itu hasilnya 8. Nah, ini kan 30 dikurangi 8. Nah, maka di sini kita menggunakan 2 pangkat 8. 2 pangkat hasilnya tadi itu 8. Nah, 2 pangkat 8 sama dengan 256. Nah, di sini untuk total IP 192.168.1.1/24 adalah 26. Kemudian kita juga akan menghitung subnet max. Di sini saya singkat menjadi SM saja ya. Oke, untuk subnet max ini kita menggunakan rumusnya itu 256 dikurangi total IP. Nah, jadi untuk total IP ini tadi kan 256. Jadi 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Jadi di sini untuk subnet max-nya itu 0.
Lalu di sini kita juga akan menghitung IP network. Nah, untuk IP network perlu diketahui ini akan selalu 0 karena adalah IP yang pertama. Kemudian ada IP broadcast. Nah, untuk IP broadcast ini merupakan IP yang terakhir. Jadi, untuk IP terakhir itu total IP dikurangi 1. Tadi total IP-nya 256 dikurangi 1 jadi 255. Lalu kemudian juga ada IP range. Nah, IP range ini bisa juga disebut dengan IP yang bisa digunakan. Jadi IP berapa sampai berapa yang bisa digunakan. Adalah ini 1 dikurangi IP broadcast min 1. Nah, ini IP broadcastnya itu kan 255. Jadi itu kan jadi 254. Jadi untuk IP yang dapat digunakan di sini adalah 1 sampai 254. Lalu kemudian kita akan coba pada soal yang kedua. Ini adalah misal soalnya 172, 168, 50.1 yang kali ini size-nya 26. Nah, kita akan coba lagi mencari total IP. Nah, untuk total IP ini sama menggunakan rumus 32 min preflink. Ini preflinknya itu kan 26. Jadi min 26. 32 dikurangi 26 itu hasilnya 6. Lalu di sini kita menggunakan 2 pangkat hasilnya tadi 6. Nah, di sini 2 pangkat 6 sama dengan 60. Jadi untuk total IP dari IP 172/26 ini adalah 64. Kemudian kita juga akan menghitung nih subnet max-nya. Sama kayak tadi caranya. Pakainya rumusnya 256 dikurangi total IP-nya. Nah, di sini total IP-nya itu kan 64. Oke, jadi 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Nah, maka di sini kita bisa tulis nih. Untuk penulisannya di sini kita 255 titik 192. Maka di sini yang berubah hanya belakangnya saja seperti itu. Lalu kita akan cari sama nih IP network. Aku sengaja saja ya IPN gitu biar enak. Nah, untuk IP network ini sama 0. Lalu untuk IP broadcast ini IP broadcast itu rumusnya total IP dikurangi 1. Di sini total IP-nya kan 64. Jadi untuk IP broadcast-nya itu 63. Oke. Lalu di sini untuk IP range. Di sini IP range-nya itu jadi 1 sampai 63 dikurangi 1. Berarti 62 seperti itu. Oke, kita sudah mengerjakan soal 1 dan soal 2. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang terakhir nih. Untuk IP yang 10, titik 10, titik 10, titik 50, titik /27. Kita akan sama ya, kita pertama mencari total IP terlebih dahulu. Oke, untuk total IP ini rumusnya 32 dikurangi preflink. Nah, ini size-nya kan 27, berarti 32 dikurangi 27. Nah, maka di sini hasilnya adalah 5. Maka untuk total IP 2 pangkat 5. Di sini 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi untuk total IP adalah 32. Kemudian kita juga akan mencari subnet max. Oke, untuk subnet max ini kita 256 dikurangi 25. Maka di sini sama dengan 224. Untuk penulisannya kalian bisa tulis saja sebagai 255.255.254 seperti ini. Oke. Lalu kemudian kita juga akan mencari IP network. Untuk IP network ini selalu 0. Lalu untuk IP broadcast ini kalian IP network itu 0. Lalu untuk IP broadcast ini 1 dikurangi 32. Ini 1 dikurangi total IP. Jadi untuk IP broadcast adalah 31. Nah, di sini kita akan mencari
IP range. Oke, untuk IP range-nya ini adalah 65 sampai 94. Nah, untuk di sini ya, untuk IP network ini kan sebenarnya ada yang namanya block subnet ya teman-teman. Jadi block subnet ini kan 0 sampai 31 ini adalah block subnet pertama. Lalu untuk block subnet kedua itu caranya 31 ini ditambah 1. Berarti 31, 32 sampai di 93. Lalu di sini kita juga ada blok subnet yang kedua. Oke, untuk blok subnet yang kedua maka di sini kita 32 dikali 2 maka sama dengan 64. Lalu 64 sampai 95. Oke, jadi ini adalah blok subnet 1, 2, dan 3 seperti itu. Jadi IP range-nya ini 65 sampai 94. Oke. Kemudian kita akan memasuki materi tentang apa itu IP public dan juga IP private. Oke. Di sini untuk IP public ini adalah IP yang dapat diakses dimanapun menggunakan jaringan internet. Untuk contohnya itu kayak facebook.com, google.com. Kalau Google itu untuk IP-nya 8.8.8, tapi juga ada IP yang 8.8.4.4 seperti itu juga ada. Lalu untuk IP private ini hanya yang dapat diakses oleh perangkat yang terhubung kayak 192.168.10.1. Selanjutnya kita juga akan mempelajari konsep switch dan router. Ini lebih privat, lalu konsep switch dan router. Nah, di sini pada konsep switch dan router. Jadi, switch dan router itu bedanya apa? Nah, jika switch ini menghubungkan perangkat yang sama atau juga yang satu network ya. Misalnya ini di PCA 192.1.1, ini 1.2, 1.3, 1.4 dan seterusnya kita menggunakan switch. Pastikan untuk satu network dan juga satu block subnet. Sedangkan jika router itu apa? Nah, fungsi router itu menghubungkan jika kita memiliki dua jenis block subnet, misalnya di sini di PCA BC ini kita menggunakan block subnet pertama, lalu untuk yang di EF kita menggunakan blok subnet yang kedua. Nah, otomatis kan networknya itu beda ya. Nah, jika beda kita menggunakannya itu seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan coba bahas nih pada praktik switch bagian 1 bagian 2. Oke, pada praktik switch kalian bisa buka saja pada Cisco Packet Tracer. Nah, oke, pada praktik switch kali ini kalian akan membuat jaringan yang sangat-sangat sederhana. Kalian bisa pilih tambahkan saja 2 PC ya di sini. Nih, saya akan menambahkan 2 PC di sini. Dan juga saya akan menambahkan 1 switch. Kita bisa klik bagian yang network device, lalu kalian pilih yang switch. Saya akan pilih yang ini. Oke, lalu ini kita menghubungkan seperti biasa menggunakan kabel yang otomatis. Nah, di sini kita tinggal hubungkan saja. Lalu kita juga akan menghubungkan ke PC satunya. Oke, nah jika sudah kita akan mengkonfigurasi IP address-nya. Misalnya saya ingin IP address yang di sini itu 10.10.10. Nah, ini kita bisa langsung saja nih buka, kita pergi menu desktop, lalu pada IP configuration. Nah, di sini kalian bisa memasukkan IP address-nya. Itu saya misalnya 10.10.10 subnet max. Misal saya menggunakan 255.255.224 seperti ini. Dan maka di sini kita bisa melihat nih, nah IP 10.10.10/27. Jadi menggunakan prefix-nya itu /27. Nah, lalu di PC 1 sama nih, kita harus memasukkan IP-nya. Nah, ini kita 10.10.11. Yang penting ini kita masih satu blok subnet terlebih dahulu ya. 255.224. Lalu kita bisa oke saja. Jika sudah, kita coba ping nih. Kita buka di PC 0. Nah, ini kita bisa X dulu, kita pergi ke command prompt. Nah, di sini kita ping
kita ping ke PC1 10.10.10.10. Maka di sini dipastikan kita akan sudah bisa reply. Lalu kita coba juga pada PC1 apakah bisa reply ke PC0. Dan kita coba ya. Kita ping 10.10.10.10. Maka kita sudah bisa reply. Nah, jadi untuk jaringan sederhana hanya sesederhana ini seperti itu. Kita juga bisa nih ping menggunakan surat. Kita menu ini yang add sample video. Nah, di sini kita bisa klik saja. Maka di sini untuk statusnya adalah successful seperti itu. Nah, kita coba nih pada switch pada bagian 2. Oke. Di sini kalian bisa geser dengan cara di blok lalu geser aja. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi. Saya akan menambahkan switch. Oke. Di sini saya akan menambahkan switch dan juga akan menambahkan PC. Namun kali ini saya PC-nya akan menambahkan 3 PC. Sini. Oke, lalu ini kita bisa hubungkan saja menggunakan kabel otomatis. Kita bisa hubungkan. Nah, iya tadi kan kita bisa lihat di sini. Jadi kita menggunakannya itu ini ya 192. Jadi kita menggunakannya itu untuk IP-nya itu 10.10.10.10 ya. Jadi kita menggunakannya itu yang blok subnet pertama yang 0 dan 31, 0 sampai 31. Lalu untuk yang kedua pada yang mempunyai 3 PC kita akan coba menggunakan blok subnet yang kedua. Jadi yang 32 sampai 63. Oke, kita bisa langsung saja ke PC2 sama kita pergi ke desktop. Lalu kita bisa langsung konfigurasikan IP address-nya. Nah, di sini misalnya 10.10.10.34. Nah, di sini untuk subnet max-nya kita bisa isikan 255.224. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa cek di sini ke slash-nya 27. Oke. Nah, di sini kita juga isikan pada PVC 3 kita. 10.10.10.35 255, 224. Oke, ini saya salin saja biar cepat. Nah, jika sudah, kita juga akan mengisi pada PVC 4 kita. Kita buka desktop, IP configuration. Di sini 36. Nah, di sini 255.254. Oke, kita akan cek. Oke, /27, ini juga /27. Oke, jika sudah, kita akan klik yang bagian ini ya, kita pin pakai surat saja. Kita coba PC2 ke PC3, ini successful. Lalu kita coba PC3 ke PC4. Nah, ini kita juga sudah pasti successful. Nah, kali ini saya ingin agar ini yang blok subnet pertama dan ini yang blok subnet kedua harus bisa terhubung. Nah, caranya kita akan menggunakan router. Nah, pada bab ini kita memasuki bab yang praktik router. Nah, di sini kita bisa langsung saja tambahkan router. Di sini kita pilih yang 2811. Oke, di sini kita bisa sambungkan saja menggunakan kabel. Kita sambungkan ke sini menggunakan sini. Oke, saya akan membuat catatan agar mudah. Di sini saya akan membuat catatan. Di sini networknya itu 10.10.10.1. Di sini 10.10.10.33. Oke. Sini untuk FA01 dan juga FA06.
kepada FA00 kita bisa langsung konfigurasikan saja di sini. Nah, ini kita pilih yang on agar bisa aktif. Kita isikan 10.10.10.1. Di sini menggunakan prefix 255.255.22. Lalu pada fast idle 01 ini kita juga aktifkan. Lalu kita bisa isi 10.10.10.33 karena ini merupakan box subnet yang kedua. Oke. Sudah, ini jika sudah hijau artinya kalian sudah bisa saling terhubung. Jika ini ada warna oranye seperti ini artinya lagi booting ya. Nanti kita bisa tunggu saja hijau. Nah, ini sudah bisa hijau. Kita coba nih ping. Kita ping dari ini kita bersihkan dulu. Kita coba ping dari PC1 ke PC2. Di sini untuk awal-awal memang failer, kita coba lagi PC1, PC2. Oh iya, di sini saya lupa, di sini kita juga harus memasang yang namanya itu. Kita bisa pakai sini nih. Kita bagi ke IP configuration. Nah, pada bagian gateway. Nah, gateway ini kita harus isikan. Di sini kan 10.10.10.1 untuk FA00, maka gateway-nya juga 10.10.1 karena menyambung ke sini. Jadi PC0 dan PC1 diisikan 10.10.10.10. Nah, ini kita bisa salin saja. Lalu pada PC1 kita juga isikan pada gateway-nya. Baik, kita beri ke sini. Gateway-nya kita bisa isikan. Oke. Lalu untuk yang ini kita menggunakan 10.10.10.33. 10.10.10.33. Oke. Lalu ini kita isikan semua gateway-nya pada PC2, PC3. Di sini kita isikan semua. Oke. Lalu kita isikan juga pada PC2. Ya sudah, kita akan coba ping dari PC1 ke PC2. Apakah bisa? Oke, ini kita masih format. Ini kita karena masih pertama, kita coba lagi. Maka di sini kita sudah successful. Kita coba nih PC0 ke PC3. Karena memang pada percobaan pertama itu lebih seringnya itu failed ya, karena kita lagi booting seperti itu. PC3. Maka ini kita sudah bisa successful seperti itu. Oke. Mungkin untuk materi cukup sampai sini. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin cukup sampai sini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.